Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita melihat banyak sekali kerusakan yang terjadi di negeri kita, lemahnya generasi kita, tidak pedulinya generasi tua untuk mendidik generasi yang muda, memotivasi mereka untuk menjadi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi tua. Maka dari itu, lihatlah apabila kita ingin memperbaiki generasi kita hari ini, lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki generasi di masa beliau, sehingga beliau katakan khairun nas qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi ada di generasiku, kata beliau, dan generasi setelahnya juga generasi setelahnya. Bagaimana perbaikan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbaikannya itu dimulai dari pemikiran. Maka dari itu Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan yanhalul insan bima innahu min fikrin, bahwa bangkitnya manusia itu tergantung pada pemikirannya. Hingga ketika kita melihat generasi di bawah kita, generasi penerus kita lemah dari segi akidah, maka kita berusaha untuk istilahnya itu dialog akidah dengan mereka. Kita bisa mengajarkan mereka bahwa kita ini hidup diciptakan dari zat yang maha satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dialog itu insya Allah kita akan banyak sekali mendapatkan pernyataan-pernyataan yang itu tidak biasa diungkapkan oleh mereka. Dan begitulah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdialog dengan para sahabat, bahkan dengan para sahabat yang masih muda usianya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penting sekali kita dalam hal ini memperbaiki generasi selanjutnya yang akan memimpin negeri ini dengan pendidikan yang mengikuti metode kenabian. Oleh karena itu, kalau kita lihat gambaran Al-Quran, itu ada fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah itu beliau terus didorong untuk meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta dan juga sebagai pengatur kehidupan. Kemudian di fase Madinah, syariat Islam bahkan sudah selesai diturunkan. Maka dari itu, kesempurnaan Islam ini Rasulullah dan para sahabat praktekkan dalam kehidupan mereka. Maka tidak lain, tidak bukan, kita kembali kepada sumber hukum kita, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah yang membesarkan para sahabat, membesarkan generasi awal kaum muslimin, hingga mereka bisa menghancurkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Persia dan Romawi. Maka dari itu di bulan Ramadan yang diistilahkan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, ada beberapa hak Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Yang pertama adalah membacanya. Dengan membacanya, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kebaikan itu mudah-mudahan akan memudahkan kita dalam memahami situasi dan kondisi hari ini. Maka ajaklah generasi kita untuk gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, haknya Al-Quran itu adalah mentadabburinya, mengkajinya. Karena kita ini adalah orang ajam, orang di luar Arab, sehingga kita butuh translate bahasa agar memudahkan kita dalam hal ini memahami Al-Quran. Maka pentingnya kita mengkaji Al-Quran kepada guru-guru yang sudah memahami Al-Quran dengan baik. Kemudian hak berikutnya adalah mengamalkan Al-Quran. Inilah yang luar biasa, yang
harusnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah mengajarkan ketika para sahabat ini belum sampai pemahamannya kepada satu ayat, beliau tidak akan melanjutkan ke ayat berikut. Saking inginnya beliau memaksimalkan pembahasan, saking inginnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran ini dengan semaksimal mungkin yang beliau dapatkan dari malaikat Jibril. Yang terakhir, Al-Quran ini mesti kita dakwahkan. Maka menjadi para pendakwah Al-Quran ini adalah satu hal yang istimewa, satu hal yang luar biasa yang harusnya kita berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari para pengemban dakwah. Dan objek dakwah kita adalah generasi di bawah kita, generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kondisi generasi kita tidak baik-baik saja dan kita memerlukan solusi. Solusinya itu tidak lain adalah solusi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.